Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ibu dan akhwat sekalian yang saya hormati, kita pada pagi dan siang hari ini insyaallah ingin membahas sesuatu yang penting sekali, berbicara tentang para wali Allah dan karomah mereka, di mana orang yang disebut dengan wali Allah itu siapa sih? Jawabnya, orang yang dekat dengan Allah, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, karena Allah mencintai mereka, maka Allah berikan kepada mereka karamah. Kalau Nabi dan Rasul itu Allah berikan kepada mereka mukjizat. Kalau kepada wali Allah, Allah memberikan mereka karamah, di mana karomah itu adalah suatu kemuliaan. Allah ingin memuliakan orang yang dicintainya, sehingga dia bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Dia bisa melakukan hal yang luar biasa, dan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Nah, dari sini kita harus betul-betul mengerti siapa sih yang disebut dengan wali Allah. Apakah saya bisa jadi wali Allah? Setiap orang bertanya begitu. Jawabnya bisa. Jawabnya bisa. Apa sih yang membuat Allah cinta kepada seseorang? Apa sih yang menyebabkan seseorang itu dekat dengan Allah? Jawabnya iman dan takwa. Iman dan amal saleh. Ini dua ini. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa. Apa sih bertakwa itu? Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu adalah amal saleh. Karena amal saleh itu amalan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Itu amal saleh. Jadi takwa dan amal saleh itu sama. Jadi balik lagi kita kepada pertanyaan kita, bagaimana sih caranya untuk menjadi wali Allah? Jawabnya, menjadi wali Allah itu adalah dengan beriman dan bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Beramal saleh.
Karena Allah itu mencintai orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Nah, itu pegang di benak kita. Sehingga kalau ada orang disebut-sebut wali Allah tapi tidak beramal soleh, kita bilang bohong. Bohong, itu omong-omong, itu omong kosong. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan ayat, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai. Itu namanya sihir. Jadi kalau ada orang dibakar tidak mempan, ditusuk tidak mempan, disilet tidak mempan, kita bilang, oh ini wali Allah. Jangan dulu lihat sehari-harinya. Kalau sehari-harinya ternyata tidak beriman kepada Allah, berbuat syirik, berbuat macam-macam hal yang menunjukkan kalau dia itu bukan orang beriman. Ditambah lagi sholat pun tidak. Kalau kita bilang nih hari Jumat kok ada di rumah sih? Kenapa ini? Oh sholatnya di Mekah. Kita bilang bohong. Mekah jam berapa? Kamu jam berapa sholatnya? Jadi kita lihat di sini, dengan kita berilmu itu kita tidak tertipu. Kalau orang yang tidak berilmu itu gampang ditipu, itu masalahnya. Baiklah. Jadi ini keterangannya nih. Apa sih pengertian wali Allah? Maka al-auliya itu maksudnya para wali. Wali itu satu, kalau banyak auliya. Nah, al-auliya itu jamak dari wali. Artinya kalau plural, kalau banyak, itu auliya. Kalau satu, tunggal, itu wali. Nah, berasal dari kata apa? Dari kata al-wilayah. Al-wilayah. Al-wilayah hiyal qurbu wal mahabbatu. Bahwa wilayah itu artinya al-qurbu, kedekatan, keakraban, wal mahabbatu, dan cinta. Yani kita ini menjadi walinya anak kita, sehingga disebut wali murid, karena anak itu dekat dengan kita dan kita cinta kepada dia, dia cinta kepada kita. Jadi orang kalau sangat bersahabat, ini walinya ini. Kenapa sih? Karena ini akrab dan mencintai ini, maka disebut wilayah. Di antara mereka ada wilayah. Wilayah itu kedekatan dan cinta. Nah, di mana para wali Allah itu adalah ahlul qurbi wal mahabbati minallahi azza wa jalla. Para wali Allah itu orang yang memiliki kedekatan dan cinta dari Allah yang maha mulia lagi maha besar. Jadi ini dekat dan cinta. Dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, dan dicintai Allah. Kenapa kok dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah? Karena sukses, berhasil melakukan apa tadi? Apa sih tadi? Sukses dalam beriman dan beramal saleh, sehingga diridhai Allah, sehingga dirahmati Allah, dicintai Allah, dekat dengan Allah.
Begitu cara berpikirnya begitu. Nah, wasummu bil awliya'i liqurbihim minallahi wa li'annallaha yuhibbuhum. Mereka dinamakan sebagai aulia, para wali, karena mereka dekat dengan Allah dan karena mereka dicintai oleh Allah. Dapat dua dari Allah. Kita beramal dua, dapat dua. Kita beramal dua apa saja? Beriman dan beramal saleh. Dapat dua dari Allah. Dekat dan cinta. Begitu. Nah, kita lihat gimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah. Baca tuh surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan orang yang selalu mensucikan diri. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ini caranya nih caranya. Ini ayat bilang nih, bicara nih ayat ini. Ngajari kita gimana caranya supaya kamu dicintai Allah. Caranya rajin-rajin taubat. Jangan kalau dosa saja bertaubat. Memangnya Rasulullah SAW banyak dosanya. Di saat beliau itu bertaubat sehari berapa kali? Berapa? 70 kali, 100 kali. Ada sahabat yang menghitung saat beliau duduk bertaubat kepada Allah, dihitung 1, 2, 3, 70. Ada sahabat yang lain duduk di sebelah Rasulullah, Rasulullah lagi mengucapkan taubat, dihitung 100. Jadi banyak sekali. Lah, kita bilang kalau gitu Rasulullah banyak berbuat dosa dong. Kenapa sih? Itu banyak bertaubat. Lah itu salahnya. Salah paham kita. Taubat itu kalau orangnya berdosa, dia mencuci seperti mesin cuci. Kalau orangnya berdosa. Kalau orangnya sudah bersih dari dosa, naik derajatnya. Jadi semakin dekat kepada Allah. Jadi hebat taubat itu. Bisa mendongkrak orang, bisa membuat orang itu menjadi dekat kepada Allah. Jadi, oh gitu. Kalau mau dekat sama Allah, kita harus rajin bertobat. Rajin bertobat daripada kita ngoceh yang macam-macam, nggak ada pahalanya, malah banyak dosanya. Tobat. Duduknya kita bilang Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Yang rajin, nanti kita akan melihat keajaiban. Kita akan melihat keajaiban. Kalau kita rajin beristighfar dan bertaubat, semua masalah bisa selesai. Kita kesasar aja bisa dapat jalan dengan rajin beristighfar dan bertaubat. Kita punya utang bisa terbayar. Kita punya masalah bisa selesai. Rajin-rajin beristighfar dan bertaubat. Karena itu membuat Allah cinta. Nah kalau orang itu sudah dicintai Allah, tidak ada yang susah buat Allah. Ya atau tidak? Kalau orang itu sudah dibackingi oleh Allah, itu udah terjamin dia. Semua masalah diselesaikan oleh Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin.
Dan Allah itu mencintai orang yang selalu bersuci diri. Bersuci diri dengan wudu, dengan mandi, kita bersihkan semuanya. Bersuci diri dengan rajin istighfar, rajin bertobat. Bersuci diri dengan rajin minta maaf kepada orang. Bersuci diri dengan rajin-rajin bersedekah. Karena sedekah itu mencuci orang. Bersuci diri dengan kita ini kalau lagi dapat musibah, tahan, sabar, ridho. Kenapa? Lagi dicuci kita itu, lagi dimandiin. Oleh apa? Oleh musibah, oleh penyakit. Jadi musibahnya orang beriman itu adalah mesin cuci. Sabar, sabar. Kenapa? Saya lagi dikeramasin, saya lagi dimandiin, saya lagi dicuci. Sama apa? Sama sakit saya ini, sama musibah saya ini, sama kegagalan yang saya alami ini. Begitu caranya melihat. Nah, kemudian kita lihat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersikap ihsan. Bersikap ihsan itu apa sih, Ustaz? Malaikat Jibril nanya sama Rasulullah SAW. Ada di mana tuh? Pertanyaannya Malaikat Jibril ada di mana? Di kitab yang kita sering pegang itu, kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, di situ Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Maka Rasulullah menerangkan bahwa iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Kata malaikat Jibril, sadaqta, engkau benar. Tanya lagi, apa itu Islam? Rasulullah menjawabnya dengan 5 rukun Islam. Beliau katakan bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi, bersyahadat akan tiadanya ilah melainkan Allah, dan aku Muhammad adalah Rasulullah. Engkau tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau lakukan puasa di bulan Ramadan, engkau belum melakukan haji, dan seterusnya. Kata malaikat Jibril, sadaqta, engkau benar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku apa itu al-ihsan. Nah, ini al-ihsan. Kata Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu saat engkau beribadah kepada Allah, engkau punya kesan sedang melihat Allah. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, Allah sedang melihatmu. Itu sikap ihsan. Jadi sikap ihsan itu artinya ilmu dan amal ibadahnya seseorang itu sudah membuat dia yakin banget Allah bersama dia. Celaka enggak orang yang saya mau beriman kepada Allah kalau Allahnya saya lihat? Celaka apa enggak orang itu? Celaka. Sampai kapanpun di dunia ini orang tidak bisa melihat Allah. Orang yang ngomong kayak gitu kalau kita tanya, pulsa, sinyal
sinyalnya Telkomsel di sini kuat apa enggak? Kata dia kuat. Loh, dari mana kamu tahu? Memangnya kamu melihat? Ya enggak nih, di HP saya ada tanda nih, ada 4 poin katanya, full. Loh, kamu bisa beriman bahwa sinyal itu kuat padahal kamu tidak melihat. Nah, kenapa urusan yang lebih penting Allah kamu bikin syarat harus melihat Allah? Padahal dunia ini ujian iman. Ujian dunia ini ujian apa? Ujian iman. Di mana kita ini beriman atau tidak kepada Allah. Allahnya tidak terlihat, surga tidak terlihat, neraka tidak terlihat, tapi kita disuruh beriman. Itu ujian. Nah, itu ujian. Kalau terlihat selesai. Kalau Allah terlihat, surga terlihat, neraka terlihat, ada orang kafir nggak? Ya nggak ada lah. Selesai. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Justru masalahnya ini, kamu lagi diuji imanmu. Dengan ilmumu engkau jadi beriman. Semakin kuat ilmumu, semakin kuat imanmu. Iya atau tidak? Iya atau tidak, ibu-ibu? Iya. Jadi di sini kita lihat surat apa ini? Al-Baqarah ayat berapa? 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Siapa orang-orang yang ihsan itu? Orang yang ibadahnya seperti melihat Allah. Bisa Ustaz? Ya bisa banget lah. Bisa banget. Kita melihat Allah dengan ilmu kita. Karena tanda-tanda Allah itu ada banyak atau sedikit? Ada banyak. Semakin kuat kita meyakini tanda-tanda itu, apalagi semakin dekat dengan Allah kita, kalau doa dikabulkan, tambah mantap keyakinan kita. Memang Allah ada. Kenapa? Ini buktinya. Saya doa dikabulkan oleh Allah. Ya atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau begitu pengertian wali Allah itu seperti apa? Nah ini, setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah wali Allah. Ibu-ibu beriman dan bertakwa kepada Allah enggak? Iya, wali Allah. Wali Allah. Tinggal tingkatkan terus iman dan takwanya untuk semakin tinggi, nanti hasilnya Allah semakin dekat, semakin cinta. Kalau Allah semakin dekat dengan kita dan semakin mencintai kita, minta apa aja dikasih. Minta apa aja dikasih. Kemudian kemuliaan para wali Allah itu berjenjang, artinya bertingkat-tingkat, sesuai dengan ketinggian iman dan takwa mereka. Jadi para wali Allah itu berkelas-kelas, dimulai dengan yang biasa-biasa saja, kemudian yang betul-betul dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, sehingga betul-betul menjadi orang yang saleh. Naik lagi, semakin dicintai dan dekat dengan Allah, betul-betul menjadi wali Allah, sampai pemuncaknya adalah Nabi, Rasul. Itulah puncak-puncaknya para wali Allah, sehingga mukjizat pun Allah kasih. Ya atau tidak? Nah, jadi semakin kuat iman dan takwa seorang wali Allah,
semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, dan karomahnya pun semakin melimpah. Karomahnya itu semakin melimpah. Hidupnya penuh dengan berkah. Semua masalahnya selesai. Jadi ibu-ibu jangan suka nunjuk-nunjuk gini. Kalau mau nunjuk tuh gini nih. Nggak ada. Ya haruslah. Kalau kita itu senang nunjuk-nunjuk gini, itu artinya nyalah-nyalahin orang. Kita tidak akan mengalami keburukan kalau kita tidak buruk. Kita tidak akan ditimpa oleh dosanya orang. Jadi pahami dengan baik, pahami dengan baik. Ya, kita ini kalau kita tidak berbuat dosa, mungkinkah kita dibalas keburukan oleh Allah? Tidak mungkin. Adakah keburukan kita yang tidak akan dibalas oleh Allah? Tidak ada. Tinggal kita rajin istighfar dan taubat atau tidak untuk menghapus supaya Allah nggak membalas. Iya atau tidak? Jadi tidak mungkin kita ditimpa oleh buruknya orang. Tidak mungkin. Dosanya orang akibatnya ya dia yang akan menanggungnya. Dosanya kita ya kita yang akan menanggungnya. Sehingga kalau kita mengalami suatu keburukan, telunjuk kita jangan ke sana-sana, jangan ke sini. Buktinya apa? Saya mengalami ini. Saya sekarang sakit. Saya sekarang gagal. Saya sekarang mengalami ini. Oh, memang Allah lagi mau membersihkan saya. Saya ini salah. Saya ini berdosa. Maka ini caranya Allah. Ya atau tidak? Terima, ridhoi, sabar. Ya atau tidak? Orang kalau bisa begitu hidupnya enak. Hidupnya enak. Iya, tapi orang kalau tidak begitu ditinggal oleh Allah. Orang kalau ditinggal oleh Allah sengsara, doa kepada Allah tidak didengar. Ini apa-apa bersandar kepada diri sendiri. Bingung, stres, nervous, depresi, ujung-ujungnya gila. Itu orang yang ditinggal oleh Allah. Nah, para pemuncak wali Allah adalah para rasul dan nabi. Itu puncak-puncaknya wali-wali Allah itu. Karamah hampir serupa dengan mukjizat. Hanya saja mukjizat selalu diiringi dengan tantangan, sedangkan karomah kosong dari tantangan. Itu bedanya. Jadi kalau mukjizat seperti Nabi Musa kemana-mana bawa tongkat, iya atau tidak? Kenapa? Tongkat ini siap untuk menjadi ular. Karena tongkat ini tongkat mukjizat, siap berhadapan dengan tantangan. Iya atau tidak? Begitu pula tangan beliau, kalau dimasukkan ke dalam ketiak beliau begini, dikeluarkan bersinar-sinar. Itu ada selalu bersama beliau. Itu mukjizat, siap berhadapan dengan tantangan. Tapi kalau karomah tidak. Gak boleh seorang wali mentang-mentang, nantang-nantang, gak boleh. Karena belum tentu Allah memberikan yang kita mau pada saat yang kita mau. Ya atau tidak? Itu urusan Allah. Kita berhadapan dengan sesuatu, segera doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi. Pasti diberi? Tidak. Tidak ada yang menjamin. Nah itu bedanya. Ya atau tidak? Jadi karomah itu tidak pasti sesuai dengan kita.
Setiap berhadapan dengan tantangan keluar karomah itu. Tidak ada yang jamin. Nah, karomah yang paling tinggi adalah kemampuan untuk istiqomah dalam ketaatan. Jadi karomah yang paling tinggi itu bukan bisa jalan di atas air, dibakar tidak mempan, bukan itu. Bukan itu. Tapi sesuatu yang akan memasukkan orang ke dalam surga. Apa itu? Istiqomah di situasi sulit. Istiqomah di situasi sulit. Seseorang digoda untuk zina tapi selamat. Ya kayak Nabi Yusuf itu. Digoda, dirayu sama Zulaikha tapi selamat dia. Nah, itu karomah. Jadi orang yang berteman dengan teman-teman yang lagi pada mabuk-mabuk, malah dia bisa selamat, dia melarikan diri. Dia tetap istiqomah di situasi yang sulit. Nah, apa sih wujudnya? Dengan tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Kayak seorang pemuda yang disebut dengan sahibul misk, orang yang wangi, sewangi minyak misik. Kemana-mana berbau minyak misik. Bisa. Kenapa? Nah, di sini majikan dia itu seorang perempuan yang terus-menerus mengajak dia untuk berzina, memaksanya untuk berzina, tapi dia mampu bertahan. Suatu saat dia terjebak dalam sebuah situasi, si majikannya mengunci semua pintu dan jendela, sehingga kata si perempuan itu, engkau layani aku atau aku akan menjerit sekeras-kerasnya. Maka kata sahibul misk ini, baik, aku turuti engkau. Tapi aku akan pergi ke kamar mandi dulu. Pergi engkau kamar mandi. Dia masuk kamar mandi, dia ambil kotoran manusia, dia lumurkan ke tubuhnya. Dia lumurkan ke seluruh tubuhnya. Dia datang di hadapan perempuan itu. Lari perempuan itu karena bau, bau. Selamatlah dia. Habis itu dia mandi, dan setelah itu Allah beri karunia apa? Tubuhnya selalu berbau harum misk. Itu satu contoh. Iya. Nah, ini ayat paling penting berbicara tentang wali Allah. Surat apa ini? Surat Yunus ayat 62, 63, 64. Surat Yunus ayat 62, 63 dan 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bukankah para wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan tidak bersedih hati? Ustaz, apa ada orang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih?
Ada. Siapa? Ya ibu-ibu ini. Bagaimana caranya Ustadz? Saya terangkan. Kalau saya ngomong sama ibu-ibu, Bu, di rumah ibu ada 5 ekor tikus mati. Ibu sedih nggak? Tidak. Loh, kenapa tidak sedih? Tikus. Nah, di sini jawabannya. Karena ibu tidak mencintai tikus. Tapi kalau saya ngomong kayak gini, Bu, maaf Bu, ada berita jelek nih. Ibu, orang tua ibu meninggal dunia. Nangis apa enggak? Nangis. Kenapa? Karena mencintai. Iya atau tidak? Jadi ada cinta, ada sedih. Tidak ada cinta, tidak ada sedih. Kita tidak akan bersedih kehilangan sesuatu yang kita tidak cintai. Iya atau tidak? Tapi kita akan sedih kalau kehilangan sesuatu yang kita cintai. Maka dunia ini dibutuhkan, ya. Diperlukan, ya. Dicintai, no. Tidak ada. Sehingga kita siap untuk kehilangan, iya atau tidak? Nah, para wali Allah itu tidak pernah sedih kalau kehilangan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mencintai apa yang luput dari dia. Biarin aja, kan Allah bakal ganti dengan yang lebih baik, iya atau tidak? Nah, gitu caranya Bu kalau mau jadi manusia yang tidak punya sedih. Kemudian, Ustaz, apa bedanya sedih sama takut? Bedanya waktu doang. Kalau belum terjadi, namanya takut. Kalau sudah terjadi, namanya sedih. Iya atau tidak? Saya takut kalau orang yang saya cintai meninggal dunia. Iya atau tidak? Saya khawatir kesehatan orang tua saya. Iya atau tidak? Sudah terjadi atau belum? Belum. Maka itu namanya takut. Namanya khawatir. Kalau sudah terjadi, si fulan meninggal dunia, maka kita sedih. Jadi bedanya di situ. Ya, gampang atau susah membedakannya? Nah, seorang wali Allah karena dia tidak mencintai dunia ini, maka ditaruh pistol di kepalanya, saya bunuh kamu, ya bunuh aja. Kenapa? Butia, insya Allah mudah-mudahan saya masuk surga. Tidak cinta kepada dunia. Itu masalahnya. Jadi persoalan besar kita itu persoalan cinta dunia. Apa sih yang bikin ibu-ibu tidak khusyuk pada waktu sholat? Cinta dunia. Allahu Akbar. Oh, tadi gelang ditaruh di mana ya? Allahu Akbar. Mikir, aduh, tadi kunci kok saya taruh di sini, jangan-jangan hilang. Dari tadi nggak mikirin, begitu sholat mikirin. Kenapa? Karena mencintai. Karena mencintai. Biasa-biasa saja. Kita harus siap kehilangan. Karena kita yakin bahwa Allah akan mengganti lebih baik dari apa yang kita kehilangan. Iya atau tidak? Yakini itu. Semakin yakin, semakin beriman kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin siap kita untuk beramal saleh, semakin dicintai oleh Allah. Jadi gampang apa susah nih ibu-ibu?
Kenapa sih barang gampang aja dibuat susah itu ya? Ustadz kalau gitu saya tidak boleh punya ini, tidak boleh punya itu. Lah yang ngomong gitu siapa? Nah, dunia ini keperluan, ya. Dunia ini kebutuhan, ya. Dunia ini dicintai, tidak. Beda apa enggak? Memerlukan, membutuhkan sama mencintai. Sama atau beda? Beda. Itu masalahnya. Orang yang mencintai tidak siap kehilangan. Tapi orang yang membutuhkan siap. Kita cinta banget sama piring, kelomprang, pecah. Wah, kita bilang. Maka anak yang kita cintai pun kita marahin habis. Goblok lu, susah beli piring itu, dasar monyet lu. Habis kita habisin anak kita karena piring lebih mahal daripada anak ibu ya. Betul ya Bu? Loh kenyataannya gitu kok. Kenyataannya kebun binatang keluar semua tuh. Kalau ngamukin anak iya enggak? Oh iya lupa. Jadi kita lihat bahwa masalah besar kita itu masalah cinta. Coba kita letakkan cinta kita di tempat yang betul. Cintai Allah, cintai surga. Itu kita nanti dapat Allah, dapat surga. Kalau cintai dunia, kita mencintai dunia, gak dapat surga, gak dapat Allah. Buang tuh. Iya. Nah, jadi kenapa para wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa sedih? Karena apa jawabnya? Tidak mencintai dunia. Jawabnya begitu, karena mereka tidak mencintai dunia. Cintanya mereka segenapnya untuk siapa? Untuk Allah, untuk surga, untuk hari akhirat. Pikiran mereka ke sono. Siapa para wali Allah? Ayat 63 menerangkan. Ayat 63 tolong diapalin supaya kita nggak ketipu orang. Orang yang disebut para wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka telah benar-benar bertakwa. Jadi jelas banget siapa sih wali Allah? Orang yang beriman dan bertakwa. Karena iman dan takwa itulah yang dicintai oleh Allah, yang menyebabkan orang dekat dengan Allah. Semakin beriman dan semakin bertakwa, semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai oleh Allah. Seperti itu. Nah, kemudian ayat yang ke-64. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka itu mendapatkan al-busyra. Apa al-busyra itu? Berita gembira, kemuliaan itu, karamah itu. Jadi para wali Allah itu di dunia Allah beri karamah, di akhirat pun Allah beri karamah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada keputusan Allah. Ini keputusan Allah. Bahwa para wali Allah itu Allah cintai dan Allah muliakan di dunia dan di akhirat.
Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung, yang besar. Iya atau tidak? Bisa dimengerti atau tidak nih ibu-ibu? Iya. Gampang apa susah? Gampang. Oke. Kayaknya porsinya cukup dulu biar menyerap. Iya. Kalau terlalu banyak takut bleber. Iya. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Kalau saya dengar apa dari Ustaz, hadis itu yang penting bagi kita istiqomah dulu. Betul tak? Iya, istiqomah itu adalah hasil dari iman dan takwa kita, di mana karomah yang paling tinggi orang itu bisa istiqomah di situasi sulit, di situasi sulit. Iya atau tidak? Orang lain pada nggak bisa, kita bisa. Nah itu karomah. Itu karomah paling tinggi. Di saat orang semuanya pada nggak kuat puasa, kita tetap puasa. Di saat orang itu kesulitan untuk sholat, kita tetap bisa sholat. Ini karomah. Iya. Itu karunia dari Allah. Allah berikan kemudahan. Yang buat orang lain sulit, buat kita bisa. Seperti itu. Ya. Silakan ibu-ibu. Tapi pelajarannya bisa dipahami ya? Bisa diamalkan enggak? Gampang enggak? Gampang. Gampang. Nah, masih bisa ditipu enggak tentang wali Allah? Jadi kalau ada orang bilang ini wali Allah, katanya bisa bicara sama semut, percaya ibu-ibu ada orang bisa bicara sama semut? Mangkola. Iya. Jadi percaya kita sama orang-orang yang makanya kita melihat kadang-kadang orang yang disebut wali Allah itu ada sebuah keanehan di rumahnya. Ada sebuah keanehan di rumahnya. Apa yang aneh? Ada sebuah ruangan yang tidak boleh orang lain masuk. Keluarganya pun tidak boleh masuk ke ruangan itu. Nah, di sini. Karena yang mereka miliki itu bukan karomah, tapi bantuan dari jin. Jin kalau mau ngebantu nggak gratis. Bantuan dari jin bukan karomah, namanya kesaktian. Kesakitan. Apa? Kesaktian. Nah, kesaktian itu di saat bantuan itu bukan datang dari Allah, tapi datangnya dari jin. Jin hanya mau memberi kesaktian kepada orang yang berbuat kekafiran. Semakin tinggi tingkat kekafiran seseorang, semakin tinggi tingkat kesaktiannya. Nah, di sini kita lihat salah satu contoh. Kenapa kok ini ada ruangan
keluarganya pun tidak boleh masuk. Ternyata salah satu yang sering didapati itu di kloset tempat orang buang air itu, di tempat jongkok itu ditaruh Quran 2, mushaf 2, jadi tempat berpijak. Jadi Qurannya bukan dibaca tapi diinjek, dan diinjeknya saat buang air, bayangin. Nah, habis itu kesaktiannya hebat itu. Ya, sorry. Iya. Nah, itu salah satu contoh. Banyak contohnya, banyak banget. Nah, itu contoh yang lain. Saya pernah dialog dengan Ki Gendeng Pamungkas. Saya baca biografinya, bahwa dia itu tidak boleh ketemu ibunya. Kalau ketemu ibunya apes, sehingga buat menghilangkan apesnya itu dia harus mencaci maki ibunya. Iya. Sehingga satu saat Allah takdirkan dia mencari saya. Ada orang cari-cari Ustadz Yusuf katanya. Ternyata dia kenalkan dirinya. Saya ini Ustadz Ki Gendeng Pamungkas. Nah, sudah saya ngobrol sama dia. Ngobrol sampai ketemu titik. Dia cerita tentang bagaimana buat mendapat kesaktian itu. Sampai harus mau makan nasi campur cacing. Macam-macam lah, sudah ceritanya panjang, ini adzan nih. Nah, itu sampai saya yakin dari mulutnya dia, Pak, saya pernah baca biografi Bapak, bahwa Bapak apes kalau ketemu ibu. Iya. Nah, ini saya nasihati dia. Maaf. Paling bahagianya orang itu sampai mudik dengan sulit dituruti, pengen menyenangkan orang tua. Mudik ingin ketemu orang tua, diseneng-senengin orang tua. Kalau bapak tidak dapat kesenangan itu, betul kan Pak? Iya. Terus saya nasihati dia, nangis tersengguk-sengguk, nangis, betul-betul nangis. Saya bilang rugi sekali jadi bapak ini, rugi banget. Kebahagiaan buat orang lain, apes buat bapak. Terus saya omongi gitu sampai betul-betul dia itu menyadari kalau dirinya salah. Ya nggak tahu lah mau bertobat atau tidak, urusan dia. Dia pun saat pulang memberi saya kartunya masih saya simpan, wallahu alam hilang atau tidak. Itu gambar syaitan, warnanya merah. La ilaha illallah. Itu jadi ibu-ibu, setelah belajar ini masih bisa ditipu ibu-ibu. Masih bisa ditipu yang katanya wali. Ibu-ibu harus sudah bisa membedakan. Makanya saya nggak buru-buru supaya ibu-ibu mantep banget, supaya bisa membedakan, nggak ketipu sama mereka. Ibu tahu ini karomah, ini apa tadi, kesakitan, kesaktian ya. Masih banyak kan ibu-ibu mengajar ke kuburan wali. Masya Allah. Iya. Saya pernah dibuat di sana itu ada kejadian apapun itu memang Habib itu ada walinya. Saya sendiri bingung wali itu apa, saya bilang apa katanya, dari mana dia dapatnya, mungkin orang alim kan. Terus kita bilang ada walinya, bingung. Iya, jangan bingung Bu, jangan bingung.
Kita cukup lihat keseharian orang itu. Kita cukup melihat keseharian orang itu. Ukuran kita ayat ini nih, Bu. Bahwa orang yang disebut wali Allah itu beriman dan bertakwa. Kalau ngaku-ngaku bisa dapat kemuliaan yang luar biasa, karomah yang luar biasa, berarti tingkat imannya tinggi banget. Tingkat takwanya tinggi banget. Bukan ilmu, bukan orang alim tidak alim, bukan itu urusannya. Karena banyak orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ya juga nggak dapat apa-apa, ya kan Bu? Ya, baiklah, cukup ya udah azan ini. Ya Bu. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.